Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik teman-teman, ada fakta yang menarik. Ternyata ketika saya berlalu lalang ke lapangan lah ya, kayak kemarin misalkan checking terkait anak yatim yang memang kedua bola matanya itu pecah semenjak dari bayi, yang kemudian divonis selamanya itu buta, tidak akan bisa, walaupun donor mata sekalipun tidak bisa karena seluruh syaraf di dalam sekitar bola mata itu hancur semuanya. Yang lebih menariknya adalah bahwa bahwa orang tersebut adalah orang tidak punya apa-apa, kemudian beliau juga yatim, ibunya hanya pekerja mencari rongsokan, kemudian buta ya dari lahir hingga ya selamanya lah karena dia sudah divonis seperti itu. Tetapi kok tidak ada bantuan sama sekali. Yang pertama, bantuan wajib itu adalah dari pemerintah. Sedangkan pemerintah itu punya anggaran, punya program yang memang peruntukannya untuk yang demikian, yang membutuhkan. Ya enggak? Misalkan ada dana tunai yang enggak dari pemerintah itu 2 bulan sekali kalau nggak salah 400.000. Kemudian bansos, kemudian kalau di sini namanya rasdog, beras dan endog gitu, yang jumlahnya itu kurang lebih 600.000 itu. Nah, keluarga ini yang saya checking ini tidak mendapatkan sama sekali itu. Dan yang menarik juga bahwa di depannya itu ada rumah kaya lah ya, punya sawah, kemudian rumah juga bagus, tetapi ternyata kata orang sekitar mereka itu mendapatkan bantuan dari pemerintah ya enggak, mendapatkan bantuan dari pemerintah desa khususnya terkait juga dana tunai 400.000 2 bulan sekali, rasdog yang sampai 600.000, kemudian bansos yang lainnya dan sebagainya. Juga termasuk ini satu daerah, juga termasuk di dalam penelusuran saya. Misalkan ketika dulu saya di Ciasem ya teman-teman, kalau ingat di dalam konten saya sebelumnya, bahwa orang yang memang cacat dari kecil seumuran dengan saya, tapi karena cacatnya dari kecil tangannya semua pendek, ini kan tangan panjang ya, jadi harusnya tangan segini menjadi segini, pendek, semua pendek, kaki juga pendek, semua pendek, badan juga pendek, maka orang itu mengecil secara keseluruhan. Dan ibunya itu orang tua yang kalau kita analogikan bahwa ibu itu kan mengurus anaknya semenjak dari kecil aja ya, misalkan sudah dewasa ya sudah lepas, kira-kira nggak ada namanya ngayuh, nggak ada yang namanya mopokin, nyebokin dan sebagainya. Bahkan ibu-ibu ini yang sudah sangat renta tua ini coba seumur hidupnya ngurusin anaknya yang seakan menjadi bayi terus karena cacat itu. Bahkan yang namanya pup aja, berak aja jadi tempat, karena nggak bisa sama sekali, ngomong aja nggak bisa, apa nggak bisa. Coba bayangkan ibu yang sudah renta itu. Ini di konten saya sebelumnya ya, 2 kali konten kalau nggak salah tentang ini. Dan justru juga sama, tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Anehnya pemerintah setempat itu teman-teman ya, setiap tahunnya itu 1.200.000.000 minimal. Anggaran itu buat apa saja? Itu anggaran pokok ya teman-teman. Ada juga infrastruktur, ada juga pengembangan SDM, ya enggak, masyarakat desa dan sebagainya. Di antara teman-teman, apakah 1,2 miliar itu adalah sudah tepat guna alokasinya untuk rakyat secara keseluruhan, baik infrastrukturnya, pengembangan UMKM dan sebagainya, apakah sudah tepat guna? Karena justru saya mengkhawatirkan itu. Beberapa tempat yang saya telusuri itu adalah tidak tepat guna. Tadi orang miskin, orang yang sangat membutuhkan, tetapi tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Padahal banyak sekali bantuan dari pemerintah itu.
Kenapa desa itu tidak mengucurkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, kok malah diskriminatif orang yang kaya katakan mendapatkan bantuan itu? Banyak fakta bagaimana di tempatnya teman-teman semua di sana, di desanya masing-masing, apakah juga terjadi yang demikian? Diskriminatif bahwa orang yang miskin, tua jompo, duafa, bahkan mereka tidak mendapatkan bantuan itu. Orang yang membutuhkan sangat tidak mendapatkan bantuan itu dari pemerintah desa. Apakah itu sama di sana teman-teman masing-masing? Nah, justru yang saya telusuri itu kok aneh. Banyak dana-dana dari pemerintah desa itu dikucurkan tidak tepat guna. Bukan orang yang sangat membutuhkan, tetapi misalkan, mohon maaf, keluarganya yang dapat, misalkan kan. Kemudian golongannya, kelompoknya saja yang mendapatkan itu. Orang yang sangat membutuhkan justru tidak. Ingat 1,2 miliar per tahun itu adalah dana wajib yang sudah dikucurkan selalu oleh pusat kepada desa. Kita pantau terus ya teman-teman. Jangan sampai dana 1,2 miliar itu fungsinya, alokasinya itu tidak tepat guna. Jangan-jangan tidak ada program sama sekali di desa tersebut. 1,2 miliar loh setahun loh. Jangan-jangan di desa tersebut nggak ada pekan olahraga. Jangan-jangan di desa tersebut tidak ada usaha UMKM dan sebagainya, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Jangan-jangan. Kita selalu kontrol bersama ya di desanya masing-masing. Dan teman-teman juga bisa sharing dengan saya ya, bisa menghubungi daripada Instagram saya ya, Yahya Muhammad juga. Teman-teman bisa sharing terkait fakta lapangan, bagaimana yang seharusnya kita lakukan, karena justru ini menjadi kritik yang membangun ya. Kritik yang membangun apabila ada alokasi dana pemerintah yang tidak seharusnya keluar tapi dikeluarkan, yang tidak tepat guna, yang asal-asalan mengeluarkan. Tadi dalam fakta saya, penelusuran saya, bahwa tidak tepat guna menurut kesimpulan saya. Bagaimana menurut kesimpulan teman-teman di daerahnya teman-teman masing-masing? Apakah justru di sana melebihi apa yang saya ketahui, misalkan tidak tepat gunanya, alokasi yang mubazir, kemudian tidak ada usaha UMKM di sana, tidak ada pembangunan infrastruktur dan sebagainya di sana? Pantau terus ya teman-teman. Karena dana desa ini justru memang digelontorkan oleh pusat untuk desa masing-masing. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita pantau terus, jangan sampai lelah. Kawal terus dana desa itu. Kawal, dan kita harus support sebuah keadilan dan kebenaran. Ketika orang yang membutuhkan, kita harus bantu. Ketika untuk kebenaran, kita harus berjuang, kita harus viralkan ya. Teman-teman, support selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.